Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Dokter dari kelas 1 nomor absen 8. Hari ini saya ingin menceritakan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang heboh dibicarakan sejagat raya. Sampai-sampai kemarin banyak pekerja yang diliburkan karena hari demonstrasi UU Ciptaker ini. Apa sih itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering disingkat UU Ciptaker adalah rancangan undang-undang atau RUU di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Apa isi UU Cipta Kerja? UU Omnibus Law Cipta Kerja ini berisi pasal-pasal yang terdiri atas 11 klaster pembahasan yang mencakup penyederhanaan perizinan perusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan, serta kawasan ekonomi. Dari 11 klaster seperti yang disebutkan di atas, tentunya ada ratusan pasal dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Apakah Omnibus Law dengan UU Ciptaker sama? Ketika demonstrasi UU Ciptaker, ini banyak yang membawa spanduk untuk menolak Omnibus Law. Sebenarnya, apa sih itu Omnibus Law? Apakah Omnibus Law sama dengan UU Ciptaker? Undang-Undang Sapu Jagat atau Undang-Undang Omnibus adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Karena UU Ciptaker memiliki panjang 905 halaman dan mencakup banyak sektor, maka UU ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. UU Cipta Kerja adalah Omnibus Law pertama yang disahkan dalam hukum Indonesia. Jadi, apabila ditanya apakah Omnibus Law sama dengan UU Ciptaker, jawabannya adalah sama. Apa itu UU Ketenagakerjaan? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Apakah perbedaan Omnibus Law dengan UU Ketenagakerjaan? Istirahat. Perbedaan Omnibus Law dengan UU Ketenagakerjaan yang pertama akan saya bahas terletak pada segi istirahat. Terdapat perbedaan mengenai waktu istirahat yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Istirahat mingguan sama-sama diatur dalam pasal 79 ayat 2 huruf B. Pada UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap minggu, pekerja berhak istirahat selama 1 atau 2 hari untuk 5 atau 6 hari kerja. Sementara dalam UU Cipta Kerja, aturan 5 hari kerja itu dihapus, sehingga dalam 1 minggu pekerja hanya berhak istirahat selama 1 hari. Selain istirahat mingguan, terdapat juga istirahat panjang atau yang suka kita sebut sebagai cuti. Istirahat panjang diatur dalam pasal 79 ayat 2 huruf B. Pada UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja berhak memperoleh cuti panjang minimal 2 bulan jika telah menerima selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, aturan mengenai cuti diserahkan kepada perusahaan untuk diatur melalui perjanjian kerjasama yang disepakati. Sehingga apabila perusahaan tidak memberi istirahat panjang, berarti pekerja tidak akan berhak mendapatkan cuti seperti yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Apakah perbedaan Omnibus Law dengan UU Ketenagakerjaan? Jam kerja. Dalam hari-hari kerja yang telah ditentukan tersebut terdapat jam kerja yang mengatur waktu kerja pekerja tiap harinya, termasuk waktu kerja lembur. Dalam UU Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Sedangkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja,
Waktu kerja lembur diperpanjang menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Apakah perbedaan Omnibus Law dengan UU Ketenagakerjaan (UPAH? Selain dari segi istirahat dan jam kerja, terdapat juga perbedaan dalam segi upah. Dalam UU Ketenagakerjaan terdapat upah minimum dan upah sektoral. Upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi dan kabupaten kota madya. Sedangkan upah sektoral diatur lewat pasal 89 dan diarahkan pada pencapaian kelayakan hidup. Namun, Omnibus Law Ciptaker menghapus upah sektoral dihapuskan dan mengganti sistem penetapan upah minimum provinsi yang akhirnya diatur dan ditetapkan gubernur berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan syarat tertentu. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut didasarkan pada data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Sementara syarat tertentu yang dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Omnibus Law Ciptaker juga mencantumkan pengecualian ketentuan upah minimum untuk UMKM. Upah pekerja UMKM diatur berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberian hari kerja. Hal ini yang dapat menurunkan pendapatan pekerja. Apakah perbedaan Omnibus Law dengan UU Ketenagakerjaan, uang pengganti hak? Uang yang diterima pekerja tidak hanya berasal dari upah, namun juga uang penggantian hak dan jaminan. Dalam UU Ketenagakerjaan, uang penggantian hak terdiri dari uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, uang pengganti biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana diterima bekerja, dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Sedangkan dalam UU Ciptaker, uang penggantian hak yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja sebagai pesangon berkurang. Hanya ada 2 jenis uang penggantian hak yang dapat diterima pekerja, yakni uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, serta biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana mereka diterima bekerja. Jadi, tidak ada uang pengganti perumahan, pengobatan, dan perawatan, serta uang penghargaan. Apakah perbedaan Omnibus Law dengan UU Ketenagakerjaan? Jaminan. Jaminan yang dapat diterima terdiri atas jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Pada jaminan pensiun, UU Ketenagakerjaan Pasal 167 Ayat 5 mengatakan bahwa pengusaha yang tak mengikut sertakan pekerja yang terkena PHK karena usia pensiun pada program pensiun wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Jika hal tersebut tak dilakukan, maka pengusaha dapat terkena sanksi pidana. Namun UU Ciptaker menghapus ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan tersebut. Sedangkan pada jaminan kehilangan pekerjaan, Omnibus Law Ciptaker menambahkan program jaminan sosial baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Yang ini tercantumkan dalam pasal 82 RUU Cipta Kerja. Apakah perbedaan Omnibus Law dengan UU Ketenagakerjaan? Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja, PHK, atau yang sering kita kenal dengan istilah pemecatan diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker. Dalam UU Ketenagakerjaan, perusahaan hanya boleh melakukan PHK dengan alasan perusahaan bangkrut, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status perusahaan, pekerja melanggar perjanjian kerja, pekerja melakukan kesalahan berat, pekerja memasuki usia pensiun, pekerja mengundurkan diri, pekerja meninggal dunia, serta pekerja mangkir. Namun, dalam Omnibus Law Ciptaker, poin alasan perusahaan boleh melakukan PHK bertambah dalam pasal 154A, yaitu perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilan alihan, atau pemisahan. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja, pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Pekerja buruh memasuki usia pensiun dan pekerja meninggal. Hal ini merugikan pekerja mengingat ada banyak alasan pekerja dapat di-PHK. Apakah perbedaan Omnibus Law dengan UU Ketenagakerjaan status kerja? Status kerja diatur dalam pasal 56 UU Ketenagakerjaan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu yang dimaksud adalah kontrak kerja. Kontrak kerja terhadap pekerja maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun. Sementara dalam Omnibus Law Ciptaker, ketentuan itu dihapus. Dengan penghapusan pasal ini, tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Apakah perbedaan Omnibus Law dengan UU Ketenagakerjaan? UU Ciptaker juga mengatur mengenai tenaga kerja asing. Dalam pasal 81.4 hingga 11, UU Ciptaker mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing. Dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU Ciptaker menghapuskan kewajiban izin tertulis bagi pengusaha yang ingin mempekerjakan TKA. Sebagai gantinya, pengusaha hanya diwajibkan memiliki rencana penggunaan TKA. Hal ini membuat tenaga kerja asing semakin mudah bekerja di Indonesia dan dapat berdampak buruk karena dapat meningkatkan pengangguran bagi masyarakat Indonesia mengingat jumlah lapangan pekerjaan yang tetap dan tenaga kerja asing dapat mengisi lowongan kerja tersebut. Mengapa para buruh menolak UU Cipta Kerja? Dari perbedaan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan sudah dapat terlihat alasan mengapa para pekerja di Indonesia menolak Omnibus Law ini. Karena UU Cipta Kerja membawa dampak negatif terhadap para pekerja di Indonesia, seperti naiknya jam kerja, menurunnya waktu istirahat, berkurangnya hak yang didapatkan seperti upah, uang penggantian hak, dan jaminan, serta lowongan pekerjaan akan semakin sulit didapatkan dan tingkat PHK yang semakin tinggi. Hal ini cukup merugikan pekerja di Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Angel selaku guru Bahasa Indonesia SMP Santo Yosef yang telah membimbing saya dalam penyusunan cerita deskriptif ini. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya ingin meminta maaf apabila ketika penyampaian saya ada salah kata. Sekian cerita deskriptif dari saya mengenai UU Cipta Kerja. Saya berharap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.